Tak hanya Jokowi yang turun gunung, Muhammad Kodari alias Mr. Q pun turun gunung. Analis politik pemilik lembaga survei Indobarometer yang terkenal sebagai diehard Jokowi Prabowo atau Prabowo Gibran ini sampai mengambil cuti hanya untuk mendatangi podcast-podcast terkemuka, mengurai mana yang atah, mana yang beras. Saat ini Mr. Q menduduki posisi sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Ia mengambil cuti supaya tak ada pertanyaan atau serangan terhadap dirinya apalagi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun sudah mengambil cuti dan mengatakan bahwa dia tak mewakili siapa-siapa, hanya mewakili diri sendiri saja, tapi sulit memisahkan Mr. Q dengan posisinya sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan yang mewakili kepentingan pemerintahan Prabowo Gibran. Sepertinya ada situasi kegentingan yang memaksa sehingga dia harus turun gunung menjelaskan, khususnya untuk dua pilkada, yakni Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Tengah. Efeknya dilihat akan sangat panjang, tidak saja bagi pemerintahan baru yang sedang berjalan saat ini, tapi juga bagi konstelasi politik 2029 nanti. Bagi Mr. Q, PDIP adalah satu-satunya partai oposisi di luar pemerintahan saat ini. Keberadaan Budi Gunawan yang sempat disebut-sebut mewakili PDIP dipastikan sama sekali bukan mewakili PDIP. Karena itu wajar saja kalau di Jakarta PDIP menggandeng Anies Baswedan setelah menolak atau membatalkan sepihak pencalonan Anies Baswedan di Jakarta. Anies Baswedan pun agaknya menganggap PDIP sebagai celah untuk tetap relevan di tahun 2029 dan tak mengambil hati di PHP oleh PDIP. Ia justru lebih merasa di PHP, bahkan dikhianati PKS, Nasdem, dan PKB. Semua merasa dikhianati, pengkhianatnya hilang. Pramono Anung tak bisa lagi dianggap berdiri sendiri sebagai orang dekat Jokowi yang sudah membantu selama 2 periode di pemerintahan. Pramono Anung tak ubahnya seperti Ganjar Pranowo jilid 2, di mana secara pribadi tak ada persoalan, tapi secara kepartaian bisa saja bertolak belakang. Mr. Q mencontohkan kasus penolakan Piala Dunia U20 yang dilakukan oleh Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah karena menjalankan garis politik partai waktu itu. Program-program pemerintah pun nantinya Prabowo Gibran bisa saja tersendat karena tak segaris dengan kebijakan partai atas alasan kebijakan apapun. Jadi kalau memilih Pramono Rano berarti memilih PDIP, Megawati, Anies Baswedan, belakangan juga ada nama Amin Rais dan lain-lain. Tapi kalau memilih Ridwan Kamil Suswono berarti memilih Prabowo, Jokowi, SBY, Gibran, dan semua partai yang tergabung dalam Klim Plus. Seterang dan segamblang itu Mr. Q menjelaskan di podcast-podcast. Anies Baswedan sudah dianggap seperti hantu dan sudah tak diterima di kalangan elit sejak memberikan nilai 11 dari 100 kepada Prabowo yang nyata-nyata sangat berjasa bagi karir politiknya. Kalau Anies Baswedan gampang saja meninggalkan bahkan merendahkan orang-orang yang sudah berjasa kepada dirinya, bagaimana lagi orang-orang yang tak punya kaitan apapun dengan dirinya? Dengan enteng Anies Baswedan beralih dukungan kepada PDIP. Pramono Rano setelah begitu lama mendapat dukungan gratis dari kalangan Islam politik. Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak merasa bingung dengan langkah politik Anies. Mungkin bukan bingung tapi ketahuan aslinya. Lambat laun juga akan terbiasa. Koalisi Anies dan PDIP adalah ujian berikutnya. Mr. Q mengatakan bahwa meminta dukungan kepada Anies Baswedan itu blunder buat Pramono Rano. Mau mengunci kemenangan justru bisa terjadi yang sebaliknya. Anies memang menarik pemilih tapi pemilih lain bisa beralih. Sebelum Mr. Q menjelaskan soal ini, saya sudah berkomentar seperti itu juga persis saat foto Pramono Rano dan Anies ngakak di pendopo rumah Anies itu beredar. Saya heran kok Pramono Rano yang telah di atas angin mau merapat pada Anies yang bisa memicu sentimen negatif. Tapi agaknya sudah pilihan politik resmi dari PDIP pula itu. Tak tanggung-tanggung Sekjen PDIP Hasto Kristianto langsung turun ke podcast Akbar Faisal Unsensor. Mungkin membela Anies yang disudutkan oleh Mr. Q. Judulnya diantaranya Jokowi otak kriminalisasi Anies.
Agaknya fokus PDIP belum berubah, yakni Jokowi. Tapi karena Prabowo tak mau lepas dari Jokowi, akhirnya PDIP bertahan beroposisi. Padahal Anies tak hanya punya masalah dengan Jokowi, tapi juga dengan Prabowo dan SBY. Mengingat pilkada hanya tinggal hitungan hari dan syarat bagi kemenangan di Jakarta harus 50% plus 1, maka bisa jadi Pilgub Jakarta akan berlangsung 2 putaran.